Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke bosku, dalam video ini saya akan sedikit mengupas tuntas ya yang sedang rame, yaitu bonsai Best in Show Internasional ya. Ini penampakan bonsai yang sedang ramai dibicarakan. Kenapa bisa Best in Show Internasional? Ini di sini akan saya sedikit bahas ya. Oke, alasan pertama ini adalah bonsai yang tidak menonjolkan akar. Ini yang jadi masalah ya. Orang-orang tentu yang mempermasalahkan adalah orang-orang yang biasa menyukai akar-akar atau akar keliling mungkin ya, yang seperti roda dokar itu, dan mungkin para penggemar itu agak kurang puas melihat. Dan kira-kira apakah juri bonsai ini tidak sama pakemnya dengan yang ada di Indonesia? Oke, sekarang pertama-tama akan kita kupas faktanya bosku. Fakta pertama adalah bonsai ini memang tidak menampilkan akar, tapi akar keliling ya. Kalau akar sebenarnya tampil, hanya saja pada gambar yang beredar umumnya gambar ini tidak terlihat akarnya. Oke, sekarang mari kita lihat akarnya yang ada di belakang. Jadi akar ini, nah bisa kita lihat bosku, akarnya besar juga dan banyak di bagian belakang. Tidak terlihat dari gambar yang beredar ya. Jadi kalau orang-orang yang ada di sana pasti melihat akarnya ya. Itulah kenapa jurinya menilai juga dari akar yang ada di belakang. Kenapa tidak keliling? Ya kalau akarnya keliling ini dalam alam pun nggak ada bosku. Kalau keliling kan nggak pas, karena yang akar keliling itu jelas-jelas pohon yang natural ya, yang berdiri tegak. Jenis-jenis yang berdiri tanpa rintangan ya, itu akar keliling wajar. Dan para master-master pun sudah sering bilang seperti itu, bahwa kalau ada bonsai yang tidak natural atau roboh atau miring, itu akar tidak wajib menampilkan akar. Dan mungkin para pembonsai pemula yang belum tahu juga baru dengar ini ya. Makanya saya kasih tahu bagi para pembonsai yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ini sudah biasa bahwa bonsai yang sudah tidak alami itu tidak wajib menampilkan akar keliling. Tetap ada akarnya bosku. Jadi bahan bonsai yang waru ini ada akarnya tetapi tidak keliling, di situ saja. Jadi jangan diwajibkan keliling karena ini pohon waru sudah patah. Sekarang mari kita lihat, nih dia patah di sini, makanya membesar di bagian sini ya, karena ini dari hasil patahan seolah-olah dia sembuh menjadi besar sebelah sini. Dan sebelah sini pohonnya dahannya lebih rimbun, karena sebenarnya kalau ini tegak lurus ini adalah mahkota utamanya, makanya di sini paling rimbun. Sedangkan yang di atas ini sedikit karena sebenarnya ini adalah cabang ya, cabang yang ini berubah menjadi semi mahkota begitu ya. Jadi sudah jelas bosku, jangan dipermasalahkan lagi soal akar keliling karena ini ada akar. Kenapa akarnya sedikit? Oke, sekarang kita lihat petualangan saya dulu pernah mengupload bahan bonsai yang ada di alam. Saya tunjukkan langsung yang tumbuh ada di kemiringan ya.
Nah, ini bisa dijadikan analogi bosku, bisa ditonton videonya. Ini saya memperlihatkan pohon yang ada di alam, ini tumbuh di pinggiran. Nih, di sini ada akar tunjang yang utama ya. Yang ini tidak, ini apakah ini termasuk akar, apakah termasuk batang? Kalau dalam bonsai waru yang kontes itu, ini bedanya ada di dalam. Kalau ini kan kelihatan karena tumbuh di kemiringan ya. Jadi ini sebenarnya yang tertutup tanah. Jadi seolah-olah pohon waru ini akar tunjangnya yang paling kuat itu lurus ke bawah. Bisa dilihat bosku. Silahkan tonton video saya yang ada di alam. Sedangkan ada akar kecil-kecil yang menjadi pengait supaya tidak jatuh ke bawah sebelah sini ya. Ini menjadi pengait. Jadi cukup kecil-kecil saja di sini, tidak perlu akar besar-besar. Dari sini sudah jelas ya, sudah jelas saya kasih contoh yang ada di alam asli, bukan yang ada di kontes, bukan yang ada di pot ya. Jadi tidak perlu rame-rame lagi karena memang di alam pun memang seperti itu ya. Akar tunjang yang lebih kuat itu masuk ke bawah, sedangkan ada pengait akar-akar kecil yang ada di belakang supaya tidak roboh. Kita analogikan seperti kalau kita berada di jurang. Kaki kita akan lurus supaya tidak jatuh, sedangkan pengait cukup pakai tangan, kita pegangan. Jadi tangan ini sebagai pegangan. Jadi akar utama yang ada di bawah ya kaki itu yang lebih besar. Itu sebabnya kenapa juri internasional menjadikan bonsai waru itu menjadi best in show ya. Karena masalahnya begini bosku, yang menjadi juri itu juga bukan kaleng-kaleng ya, Grandmaster dari luar negeri juga. Jadi ada juri dalam negeri juga, PPBI ya. Jadi di sana sudah didiskusikan secara matang-matang, sudah diputuskan bersama-sama bahwa ini memang layak menjadi juara 1. Jadi kita jangan menghakimi hanya karena tidak ada akar keliling yang terlihat ya. Karena bonsai waru ini sudah sering menjadi best in show. Dulu juga pernah ada di Surabaya Piala Presiden best in show, itu juri kita sendiri ya, PPBI. Sedangkan yang membuat aturan akar keliling juga juri PPBI ya. Mustahil mereka tidak memahami aturan mereka sendiri. Juga pernah best in show di Taiwan ya. Jadi sudah melalang buana dalam kontes, jadi sudah berpengalaman ibarat manusia. Oke bosku, jadi di sini paham ya. Tidak perlu diributkan lagi, cukup kita belajar dan mengetahui ternyata masih banyak bonsai-bonsai di alam itu yang tidak harus menampilkan akar muter. Akar muter itu hanya khusus pohon yang normal. Kalau pohon sudah nggak normal, tidak wajib menampilkan akar. Oke bosku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses selalu.